Mardi, kuncinya di kamu. Citra akan jadi istri yang luar biasa. Nanti anak-anak kalian jadi obat sekeliling meja kalian. Ayat 4. Jelas sekali di ayat 4-nya itu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki, itulah suami yang takut akan Yahweh. Saya baca ayat 5 dan 6. Kiranya Yahweh memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebaikan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6 ini janji hebat. Dan melihat, siapa ini? Anak-anak dari anak-anakmu namanya apa? Cucu. Hebat sekali. Pak Santoko, saya tanya, punya cucu berapa sudah Bapak Ibu saudara? 12. Wayo. Nanti dari Mardi 5, jadi 17. Keluarga Bapak Sri Wayono punya cucu berapa sudah? 4. Tambah 9 Pak, jadi tambah 5 jadi 9 nanti Pak ya. Orang yang diberkati itu bisa melihat kebahagiaan sampai cucu. Luar biasa janji Tuhan. Banyak keluarga nggak diberkati, berantakan, nggak sampai cucu sudah nggak tahu kemana, cerai berai luar biasa. Kuncinya di situ. Hari ini anak-anak Tuhan, jaga diri kalian semua supaya keluarga betul-betul menghadirkan surga ke dunia ini. Nah, bagian terakhir, mengapa pernikahan itu mutlak hak Tuhan? Yaitu tadi, karena Tuhan ingin punya anak maka Dia ngatur. Dan setiap pernikahan itu mewakili surga ada di dunia. Maka itu sebagai laki-laki kalau menjadi suami dia mewakili Yesus. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini itu lewat keluarga, bukan lewat ibadah atau kebaktian. Saya ulangi lagi, kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini lewat keluarga, bukan lewat kebaktian. Yaitu kalau suami itu takut Tuhan. Ayat terakhir 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Inilah hukum yang harus kita ketahui bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Pengantin lagi silakan baca ayat ini. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Pelan-pelan ya. Jadi kepala pertama siapa? Kristus. Oke. Terus? Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Ya. Dan kepala dari Kristus ialah Tuhan sendiri. Jadi ada 3 kepala, saudara. Kalau diurut, pencipta alam semesta itu kepala, Bapa di surga. Lalu turun Tuhan Yesus. Lalu turun siapa? Suami. Nah, istri, lihat ini. Dengarkan para istri yang suaminya sedang gila hari-hari ini. Inilah jawaban yang luar biasa. Istri yang disakiti, istri yang menderita karena suaminya kurang ajar, suaminya jahat dan sebagainya. Anak-anak, saya mewakili bapakmu. Minta maaf, bapak minta maaf hari ini. Kalau bapak menyakiti kamu, menyakiti ibumu, bapak minta maaf. Tapi kalian jangan ikut-ikut salah. Dengarkan bapak-bapak, dengar ini. Saya sudah menemukan bukti. Dengarkan. Anak-anak, saya minta kalian jawab supaya semua orang tua dengar, karena banyak orang tua nggak pernah mengerti. Ternyata saudara, buat anak-anak, dengarkan ini bapak-bapak. Semua suami dan ayah itu mewakili Yesus dan mewakili Bapa di surga. Katakan amin. Jadi begitu seorang laki-laki menjadi suami, dia mewakili Yesus. Begitu dia jadi ayah, dia mewakili Bapa di surga. Jadi 3 kepala itu menyatu di dalam diri seorang suami. Hebat sekali firman ini. Dan begini kesaksiannya, Roh Kudus, supaya kami sadar. Karena pengalaman saya begitu banyak dipercaya Tuhan untuk mengurus anak-anak yang dilukai oleh bapaknya. Ternyata buat anak-anak kalau suruh milih, maaf ya, jangan tersinggung ini bapak-bapak, tapi harus kita tahu. Anak-anak muda yang belum jadi suami, belum menikah, kau harus ingat kebenaran ini. Buat anak-anak, kalau disuruh milih satu di antara 2,
Ya, ini bagi bapak yang kejam, bapak yang gak berfungsi, bapak yang gak betul-betul menjadi bapak yang baik. Tadi saya di depan agak lama karena saya dapat telepon. Tadi malam selesai ibadah, saya ketemu seseorang. Saya gak pernah kenal orang itu. Begitu saya ketemu, saya cuma bilang, apapun yang kamu kerjakan gak akan berhasil, karena kamu dendam pada bapakmu. Dia terkejut, saudara. Lalu dia menangis. Saya tarik dia cari satu ruangan untuk berdoa. Begitu selesai doa, saya mewakili bapaknya untuk minta maaf. Dia bilang besok saya itu ulang tahun umur ke-24, yaitu hari ini, pas tanggal 24. Tadi malam jam 12 lewat saya telepon dia. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Yang luar biasa, saya menjadi saksi. Dia bilang pada hari ulang tahun saya besok, untuk pertama kali saya akan datang kepada ayah ibu saya, khususnya pada ayah. Saya akan berkata maafkan saya, karena selama ini saya dendam pada ayah. Saudara, ternyata belum sempat, karena tadi pagi begitu dia bangun, si ayah sudah pergi. Jam 12 anak ini ditelepon oleh ayahnya. Dia kaget. Dia bilang kamu ditunggu orang. Papanya bilang di sebuah tempat. Loh, dia kaget. Tempat, ada siapa di situ? Dia nggak curiga, saudara. Dia curiga tapi dia nggak tahu. Begitu dia sampai ke tempat itu, ternyata ayahnya buat pesta makan siang. Dia menangis karena sejak dia lahir baru hari ini bapaknya membuat pesta ulang tahun. Nah, yang dia heran, kenapa tadi malam saya dibolehkan Tuhan dan saya belum ngomong pada ayah saya, kenapa Tuhan bekerja pada ayah. Dia bilang, kalau toh sekarang saya mati, sampai saya kaget, saya bahagia karena saya bisa melihat papa saya dibolehkan, saya juga diboleh. Dengarkan orang tua, kalau anak-anak suruh milih ya, menurut kamu anak-anak, ini yang saya sudah temukan. Menurut kamu anak-anak, kamu lebih senang melihat papamu hidup tapi nggak berfungsi, apalagi sampai kejam, atau lebih baik kamu lihat kuburannya? Saya mau katakan kepada semua ayah, ternyata semua anak menjawab, lebih baik kami lihat kuburannya daripada lihat dia hidup tapi nggak berfungsi. Maka itu ayah-ayah jangan bengis kepada anak-anak. Jangan bengis. Saudara, dari bulan Januari yang lalu sudah mungkin hampir ratusan keluarga yang Tuhan tolong lewat saya. Ketika anak-anak mereka berontak, dengarkan orang tua, khususnya anak-anak yang masih kecil. Kalau anak-anak kita melawan, anak kita berontak, begitu sampai melontot mendeling papa ibunya, jangan anggap anak itu berontak. Kenapa? Saya menemukan ayat dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ketika seorang anak, boleh dibuka Ulangan 6 ayat 7. Ketika seorang anak tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya kepada ayah ibunya, selalu ditekan, maka klimaksnya anak itu berontak, anak itu menjerit, anak itu melawan. Ulangan 6 ayat 7. Perhatikan ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, jadi perintah untuk orang tua, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Saya nggak baca selanjutnya. Keluarkan kata membicarakannya, ganti dengan kata mendiskusikan. Jadi bapak ibu orang tua, walaupun anak itu masih kecil, ajari mereka untuk diskusi. Pendapatmu bagaimana? Ketika saya meneliti ayat ini, banyak keluarga saya tolong. Jadi ketika anak membentak, melotot, jangan dibentak. Kurang ajar kamu masih kecil, berani membentak. Saudara, dia nggak salah. Kita yang nggak pernah beri kesempatan anak itu. Coba begitu anak itu melotot, anak itu bentak. Guru-guru juga begitu. Jangan pernah bentak murid kalau mereka sedang punya masalah di rumah, ingin mengeluarkan pendapat kepada dapat. Ajak duduk. Kenapa kamu? Coba kamu cerita. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Ajak anak-anak diskusi. Saudara, bulan Februari, satu keluarga cuma dengan 2 anak. Satu anak umur 12 tahun, anak kedua umur 5 tahun. Saya kaget, dan itu bukti. Ini anak umur 5 tahun bisa ngomong gini, papi, mami, saya bukan barang. Hah? Anak umur 5 tahun bisa berkata, saya bukan barang. Maksudnya anak ini gak pernah dianggap karena masih kecil. Ketika saya mendengar kata itu, saya ajak bapak punya duduklah. Anak ini sedang ingin mengutarakan isi hatinya.
Saya nggak pernah ketemu seumur hidup saya baru Februari.